Selamat datang di episode spesial kali ini. Oke, kali ini kita bakal ngebahas event yang gede banget, yang seru banget, yang kolaboratif, yang pokoknya gede banget lah, yang lagi ngehits di buah bibir mahasiswa akhir-akhir ini, yaitu PMKT. Jadi PMKT ini bukan sebuah pasar malam biasa, tapi sebuah program kerja dari 3 jurusan. Apa aja tuh? Jurusan HI, Hubungan Internasional, jurusan Adbis, Administrasi Bisnis, dan jurusan Adpub, Administrasi Publik. FISIP ya, FISIP. Yes. Benar, gitu. Langsung aja kita sambut kali ya. Narasumber kita ini ya, ada berapa narasumber sih? Banyak deh kayaknya kali ini. Iya, ini lebih dari special 10 edition lah pokoknya. Oke, kita langsung aja ya ke narasumber. Halo, boleh dong kenalan dulu sama teman-teman Obis di sini. Terus sekarang kesibukan kamu apa? Terus juga ceritain posisi kamu di PMKT XXV ini apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan. Itu formal banget ya kayaknya perkenalannya ya. Jadi nama aku Omar sebelumnya, halo. Aku dari HI 23. Di sini aku sebagai ketua pelaksana dari PMKT 25. Kalau misalnya kita pakai angka Romawi jadi lebih keren tuh namanya, jadi PMKT XXV. Kesibukan aku ngurus PMKT, kuliah, sama ya kayak orang-orang lain paranormalnya aja. Kesibukan di rumah, main-main sama temen gitu. Kenalin, aku Madel sebagai wakil ketua pelaksana PMKT SXV. Halo semuanya, perkenalkan aku Ferdi Putra Dermawan. Aku dari Administrasi Publik Angkatan 24. Di sini aku sebagai wakil ketua pelaksana di PMKT XXV ini. Kesibukan aku sekarang ya selain kuliah seperti mahasiswa-mahasiswa biasanya, aku juga lagi jalin lumayan banyak proker di jurusan, dan salah satunya di fakultas ini ada Pasar Malam Kampus 3 ini. Dan mungkin selain kesibukan di kampus, di rumah masih menghafal ngaji mungkin, dan beberapa surat lah. Itu sebenarnya saya nggak mau ria di sini ya, cuma Soleh banget ya soalnya. karena terpancing nih, gitu. terpancing. Soleh banget. Seperti Ferdi itu. ya. Jadi Ya, pertama-tama si PMKT ini tuh apa sih? Terus kenapa kolaborasi antar 3 jurusan? Jadi PMKT ini adalah proker urban legend ya bisa dibilang. Jadi kalau misalnya kalian dari angkatan, mungkin yang udah dari angkatan 21 atau 20 mungkin jarang banget. Maksudnya mungkin belum pernah ngerasain PMKT karena terakhir diadain 2019. Aku sendiri nggak tahu kenapa ditiadakan setelah itu, mungkin gara-gara pandemi COVID juga, dan akhirnya diadain lagi. Jadi prokernya itu kolaborasi antara 3 jurusan di FISIP. Ada jurusan HI, Adbis, dan juga Adpub. PMKT ini basically adalah pasar malam. Nah di pasar malam ini tapi ada berbagai macam juga rangkaian acara lainnya. Ada festival musiknya, bazarnya, dan juga berbagai macam hal menyenangkan lainnya gitu. PMKT itu adalah acara event seni dan olahraga yang diselenggarakan oleh 3 program studi, yaitu ada HI, Bisnis, dan Adpub. Kenapa diselenggarakan dari 3 prodi tersebut? Karena ya memang kita satu fakultas Ilmu Sosial dan Politik Unpar, gitu deh. PMKT itu adalah Pasar Malam Kampus 3, yang dimana program kerja ini adalah program kerja turun-temurun dari angkatan-angkatan sebelumnya, yang mungkin terakhir tuh ada di tahun 2019, dan sekarang baru diadain lagi karena mungkin tahun kemarin ada kendala seperti COVID, dan mungkin hal lain lah yang membuat PMKT ini tidak berjalan dengan mulus gitu. Pasar Malam Kampus 3 ini adalah acara fakultas, yang program kerja fakultas, yang dimana fakultas di FISIP itu ada 3 jurusan, Adbis, Adpub, dan juga HI. Nah di sini kita disatuin buat menjalankan proker ini, yang dimana FISIP Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik gitu. Terus buat teman-teman Obis nih yang belum tahu gimana keterlibatan tiap jurusannya, dari mulai HI, terus Adbis, terus Adpub. Ini kan kita kolaboratif, jadi semuanya kerja di sini saling bantu satu sama lain. Tapi kalau misalnya boleh dipakai bahasa kasarnya, mungkin HI dan Adpub di sini ngusung tema-temanya dan teknis acaranya, konsep. Dan dari Adbi sendiri karena kalian emang bisnis banget, jadi kalian ngurus di pendanaannya. Iya, Dan juga oke. tapi itu gak semuanya kayak gitu, jadi banyak juga yang kayak anak Adbisnya ada yang bantu di konsep dan teknisnya juga.
dan juga sebaliknya gitu. Oke. Sebenarnya nggak ada pembagian yang secara tak-tak buat pembagian kita. Tapi secara nggak langsung HI dan Adpup itu memegang secara politik dari event PMKT ini sendiri, dan Adbis itu megang secara pendanaannya di PMKT kayak gitu. Kalau secara formal sendiri nggak ada sih, cuman karena kita berkaca dari jurusan-jurusannya, jadi kita mencondongkan kayak di Adbis tuh lebih ke penjualan, ticketing, dan juga hal-hal yang berbau biaya lah gitu, yang berbau bisnis. Dan di HI sama di Adpup kita lebih mementingkan ke ranah-ranah seperti politik, terus hal-hal yang birokratis kayak gitu-gitu. Sejauh ini nih kan kalian udah rapat, udah diskusi dan lain-lain. Apa aja sih tantangan yang paling susah gitu dihadapi selama prosesnya? Tantangan paling susah nih. Mm-mm. Oke. Kalau paling susah ini dari 321 atau 123 nih urutnya. Terserah mau dari 5 juga gak apa-apa. Dari yang 3 aja deh, capek. Kayak banyak banget masalah gitu. Kalau 5 tuh Oh, kayak gitu wah ya? ini banyak banget tantangannya, padahal prokernya nggak sebanyak itu tantangannya. Nggak sih? banyak tantangan banyak. Oke, dari yang paling dari nomor 3 dulu kali ya. Dari nomor 3 tuh tantangannya adalah dinamika dalam inkornya, karena kan kita beda-beda ini ya, beda-beda jurusan, cara kerjanya beda-beda segala macem, orang-orangnya belum pada deket. Kalau misalnya proker dari masing-masing jurusan kan pasti pada kenal semua tuh, jadi tinggal kerja bareng, gak usah bonding lagi. Kan gara-gara kita baru pada kenal juga, jadi nge-build dinamikanya agak sulit di sana. Terus nomor 2 mungkin di bagian dinamika dari atasnya juga. Mungkin kayak dari kita aja inkoor sulit, dan juga dari Iya. eksekutif himpunan juga mungkin harus menyesuaikan dinamika 3 jurusan juga. Jadi mungkin Ribet pasti iya, ya. jadi dari mereka ribet, kita juga ribet. Jadi intinya 3 jurusan inilah. Gara-gara kita jarang kerja bareng, mungkin kita kerja bareng cuma di OSFAK doang ya. Iya. Jadi kayak jarang ada proker yang beneran libatin 3 jurusan ini gitu. Nomor 1 uang. Nah, iya Iya. dananya gede, itu Iya. tantangan terbesar kita. Susahnya adaptasi dari setiap anggota-anggota yang ada di PMKT, karena memang kita dari 3 program studi yang budaya kerjanya beda-beda. Jadi kita bondingnya harus agak lama buat nyatuin satu pemikiran itu. Untuk sejauh ini tantangan di PMKT mungkin ada beberapa, tapi yang mungkin sejauh ini memberatkan dan menghambat menghambat kerja ini mandat gitu dari biaya sih. Biaya sangat sangat penting gitu buat keberlanjutan proker ini. Di PMKT ini apa sih bedanya sama event-event lain di kampus? Kayak apa yang bikin dia unik? Mungkin skalanya, kita skalanya gede. Terus sebenarnya banyak juga event serupa yang kayak festival musik, bazar segala macem. Tapi yang jadi ciri khas kita banget itu adalah pasar malamnya. Terus sejauh ini mungkin baru kita yang ngusung tema pasar malam, ada rumah hantu segala macem di event kampus. Dan juga PMKT tahun ini kita nggak cuma seru-seruan doang di pasar malam, festival musik dan segala macamnya. Kita bakal membawa ranah sosial politik juga, karena kita mahasiswa-mahasiswi FISIP. Jadi bakal ada nuansa sosial politiknya juga gitu. Yang pasti kita bikin PMKT ini dari 3 jurusan. Nggak ada, mungkin di Unpar baru kita doang. Terus yang bedain dari event lain ya, secara nggak langsung PMKT itu adalah pasar malam. Dari tahun 2019 itu terakhir ya games-games pasar malam kita ada, event, bazar, panggung, dan lain-lain kayak gitu. Oh, terus temanya apa dong kalau gitu yang Temanya? dibawain dari PMKT ini Oke. tahun ini? Tahun ini Arcadia. Arcadia itu artinya visi akan sebuah masa depan yang bahagia, tempat yang damai gitu. Jadi mirip-mirip kayak utopia gitu. Ide dari Bapak Omar, yaitu Arcadia, yaitu adalah yang damai dan tentram, intinya begitu. Mungkin sebelumnya udah ada ketua pelaksana yang sudah ngejelasin ya apa itu konsep dari PMKT itu sendiri. Jadi di PMKT ini kita mengangkat tema Arcadia, yang dimana Arcadia ini adalah tempat yang nyaman, damai, tentram, dan juga dan masa depan yang bahagia seperti itu. Maknanya dalam banget ya Mas. Betul, maknanya dalam banget. Untuk acaranya sendiri tuh terbuka untuk umum atau gimana? Kayak cuma beberapa orang doang yang di-invite? Nah ini balik nge-follow up pertanyaan sebelumnya ya, tantangan 3 tantangan. Kan tantangan paling susah kita di uang.
Iya. Karena kita butuh uang, jelas ini terbuka untuk umum. Karena makin banyak orangnya, makin banyak uangnya. Itu dia mindset bisnisnya teman-teman, sobat-sobat obis ya, sobis. Sobis. Kira-kira nih target pasar dan tiketing si PMKT ini tuh ke mana aja? Ya, yang targetnya yang utama adalah itu. Terus kita mencakup lingkungan Unpar itu sendiri dan ya umum juga boleh ikut sebenarnya. Jadi nggak ada yang larang itu siapapun. Ya, tapi ya dari mahasiswa Unpar harus ikut, terutama FISIP gitu sih. Pasti seru banget kan? Iya, pasti seru banget. Kalau misalkan ngomongin soal dana nih, yang bakal dipakai, pasti kan besar banget ya. Betul, besar Kalau banget. misalkan ada nggak sih cara dari kalian ngumpulin uangnya kayak gimana? Misalkan dari sponsorship atau danusan atau kayak dari uang tenan atau uang tiketing itu gimana sih? Betul banget tadi yang pertama kita dari sponsorship, tentunya kita bakal ngambil banyak banget dari sponsorship. Lalu dari tenan-tenan, terus ada dari penjualan tiket juga, dan ada dari pihak kampus yang pastinya bakal mendanai kita, kayak gitu. Terus kalian tuh berarti nanti kalau terbuka untuk umum, berarti kalau ada orang nih mau ngikut sistemnya tiketing gitu atau gimana? Iya betul, kita bakal ada tiketing. Tiketnya juga banyak variatif, ada paket-paketnya, jadi pilih aja sesuai kebutuhan kalian. Sistemnya gimana sih itu? Sistem tiketingnya. Tiketingnya. Jadi kita bakal ada berbagai jenis paket. Mungkin nggak usah di spoiler semua kali ya, tapi Iya. kurang lebih ada tiket yang hanya sekedar buat masuk dan menikmati festival sama bazarnya. Tapi mungkin kalau kalian mau main wahana segala macem, beli tiketnya harus terpisah. Ada juga tiket bundling, di mana kalian langsung aja masuk dengan beli tiket bundling ini, harganya lebih mahal dari tiket reguler. Tapi kalian bakal langsung bisa main wahana dengan tiket yang lebih murah harganya dibanding kalian beli terpisah gitu. Kita juga bakal bekerja sama dengan ticketing management, Yes Please, buat ngatur sistematika tiketing kita gitu. Kalau misalkan dari PMKT sendiri, kalau tiket masuk tuh udah dapat apa aja sih? Gitu. Nah, di tiketing buat PMKT sekarang ini ada beberapa konsep. Yang pertama ada regular sale, yang kedua ada pre-sale, dan yang ketiga ada tiket bundling. Yang di bundling ini tuh kita mencakup wahana-wahana dan juga bisa dapat lebih murah harganya dari tiket reguler gitu. Jadi sistem tiketing itu jadi sumber utama dananya ya? Atau masih ngandelin sponsor sama danus juga? Oh enggak juga, jadi kita di backup sama sama berbagai macam unsur pendanaan. Salah satu adalah tiketing tadi, terus ada sponsor, ada danusan, shout out buat Dasakom juga, terus ada lagi terakhir dana dari kemahasiswaan, dana dari Ditmawa ya. Terima kasih Ditmawa yang sudah mau menyumbang membantu Oke. PMKT ini. Ada dari beberapa istilahnya keran uang atau sumber uang gitu. Yang pertama dari sponsor, ada Dasakom, ada tiketing, penjualan koin, wahana, dan lain-lain tentunya itu. Jadi untuk tiketing ini mungkin bakal jadi dana pelengkap di PMKT ini karena dana utama kita banyaknya dari sponsorship dan juga danus dan tentunya dari pihak kampus juga seperti itu. Jadi buat di tiketing ini kita bakal memaksimalkan sebagai dana pelengkap aja gitu. Kalian sendiri nih bakalan ada ini nggak sih strategi promosi khusus buat narik orang misalkan kayak early bird gitu. Kalau giveaway atau apa? Jadi buat strategi pemasaran yang bakal kita lakuin tentunya kita akan memasarkannya di promosi di sosmed dan di kampus kayak gitu. Dan mungkin buat kayak giveaway dan kerjasama dengan pihak sponsor, tunggu aja ke depannya, oke? Oke, kita tunggu aja ya ke depannya guys. Betul banget. Dan pastinya kalau ada giveaway dan kerjasama dengan pihak sponsor, pasti akan dibuat semenarik mungkin. Oke. Seperti itu. Nggak sabar nih nungguin Iya nih, sama nih, nggak sabar harga-harga nih. dari PMKT nih. Di acara itu kan pasti kita buka tenan-tenan kan. Nah, Ya. terus aku denger-denger nih kan bakal ada sekitar 20 tenan UMKM. Ya betul. Nah, terus di PMKT ini tuh yang buka tenan tuh cuman buat yang jualan atau bisa produk-produk yang lain? Sebenarnya kita buka semua tenan yang mau ngisi, mau itu F&B dan non F&B sebenarnya. Jadi siapapun yang mau ngisi, dari kalian mungkin ada yang mau ngisi, langsung kontak di bawah, kayak gitu. Apa harapan kamu buat di PMKT ini? Dari kamu sendiri ada saran nggak buat PMKT untuk yang nextnya tahun depan nih?
Ini acaranya lancar, kita bisa happy-happy bareng-bareng, mahasiswa-mahasiswi FISIP jadi solid, dan udahlah yang penting acaranya lancar, pendanaan aman, dan juga bisa meningkatkan potensi mahasiswa-mahasiswa dan mahasiswinya mungkin. Kayak mungkin yang dari Adbis jadi jago berbisnis di event organizing gini atau apapun. Iya. Dari HI juga jadi punya pengalaman ngatur acara, Adpup juga segala macem itu. Oke, Kalau misalnya mau ada nih tahun depan, saran aku sih mungkin dari awal lebih dimatengin lagi aja. Jadi jangan sampai pas masuk-masuk belum kebayang semua. Jadi dari awal start tuh udah mateng. Itu pun matengnya pun beneran dari himpunan-himpunannya udah matengin in-core-nya. Jangan sampai yang nanti pada masuk masih bingung. Jadi pastiin aja pas kalian masuk PMKT atau buat PMKT tahun depannya udah tinggal jalan gitu. jadi lancar ya pas Iya, prosesnya. betul. Oke. Mungkin untuk PMKT yang tahun ini ya semoga prokernya jadi berjalan lancar semuanya, Amin. aman, Amin, amin. terlaksana dengan tanggal yang tepat. Buat tahun berikutnya kalian persiapin aja lah karena kita beda budaya jadi bondingnya harus cepat, adaptasinya harus cepat gitu aja Betul. sih. Pastinya kalau pembuat PMKT ini karena ini mungkin tradisi dari tahun ke tahunnya dan menjadi proker legendaris mungkin ya di FISIP terutama. Untuk teman-teman yang nanti tahun depan akan melanjutkan PMKT, lebih baik dipersiapkan sematang mungkin dan progresnya setiap harinya terus dikejar gitu, teman-teman. Dan yang terpenting dari cara ngebonding setiap jurusannya tuh harus benar-benar dikolaborasikannya sebaik mungkin gitu supaya waktu nanti mulai kerja enggak banyak miskom atau enggak banyak perdebatan yang akan muncul kayak gitu. Jadi lebih baik meminimalisir itu terlebih dahulu di bonding-bonding atau ngobrol-ngobrol kayak gitu. Oke. Boleh ayo kita main, seru nih. Oke, seru nih. nomor 1 ya, pertama satu. ya. Oke, Satu, ayo. sabar atuh. Oh belum ya? Satu kata Asik. untuk Oh belum. Oke. satu kata tentang FISIP. Satu kata tentang FISIP. Politik. Kita semua Bangga, Bangga. betul. Karena saya bangga menjadi bagian di FISIP itu Widih, sendiri. widih, widih. Bangga nih jadi Unparian. Bangga, saya sangat bangga menjadi Unparian. Satu kata tentang rapat mingguan. Menyenangkan. progres lah. Seru, Seru. seru. Yakin seru. Yakin. Dasakom. Duit lah apalagi. Betul. Iya bener duit itu. Hustle. Nah. Asal. Oke. Salah satu divisi yang gokil. Ih, gokil ya. Gokil. Gokil. Tapi satu katanya adalah itu benar katanya. Ini aku hanya memuji ininya. Gokil. Gokil. Satu katanya MVP. MVP. Ya, Jadi gokil buat- atau MVP nih? MVP aja. MVP aja ganti Iya, ya. gokilnya itu pujian dari saya buat Dasakom. Oke. Di mereka di PMKT rumit. Cepat adaptasi. Satu kata buat dinamika yang ada di PMKT adalah wow. Itu satu katanya. Kenapa Mas? Stres ya? Gitu. Hah? Stres. Enggak, karena seseru itu Oh seru. dinamika yang ada di PMKT. Jadi saya nggak bisa menggambarkan ini dengan kalimat ataupun kata-kata. Jadi itu salah satu kata yang bisa saya sebutkan buat dinamika di PMKT ini. Sukses. Nah. Sukses. Legendaris. Kenapa tuh legendaris? Saya melihat dari alumni-alumni itu sendiri yang udah mengerjakan proker ini dulu-dulunya itu keren banget dari cara mereka eksekusinya dan hasilnya pun keren-keren banget gitu. Oke. Semoga bisa sampai ke tahun-tahun Amin. berikutnya ya. Amin. Semoga ini bisa terus berkembang dan terus bisa turun-temurun ke tahun-tahun berikutnya. Amin. Nah, buat kalian nih sobat-sobat Obis yang mau ikutan PMKT, langsung aja cek IG PMKT di PMKT XXV. Terus kalau mau ikut acaranya gimana, Mat? Yang mau ikut acaranya langsung aja datang ke acara dan beli tiketnya di follow info lebih lanjut buat beli tiketnya di IG PMKT yang Yes. ada di sini atau di mana ntar Iya. ntar sama editornya terserah. Nah, Oke. di situ. Ya.
Gitu. Oke. Jangan lupa datang. Thank you Mar udah Ya, datang ke sini. sama-sama. Yeay. Thank you obrolan bisnis dan juga sobat bisnis. Kita dari PMKT XXV signing out. Dadah. Bye-bye. Gimana nih teman-teman? Seru banget kan? Seru banget. Jadi guys, kita bisa tahu kalau PMKT ini bukan cuma event yang seru-seruan doang ya, Nay. Kita bisa belajar kalau gimana cara kerja di balik layarnya, terutama dari POV bisnis. Yes. Banget sih. Nah, buat kalian yang tertarik buat ikutan PMKT ini, boleh aja datang di tanggal Pre-eventnya 6-7 Oktober. Terus main eventnya 17-18 Oktober. Nah, buat beli tiketnya bisa pantengin IG PMKT, PMKT XXV di sini ya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak buat Omar, Ferdi, dan Madel sebagai perwakilan dari acara PMKT ini supaya bisa obrolin dan jelasin Betul ke banget. kita. sampai jumpa di episode selanjutnya dan Sampai jumpa di Pasar Malam Kampus